Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya tim tiba dengan selamat sampai di tujuan. Kami pun disambut oleh Kang Yoyo sebagai perwakilan dari Desa Ciptagelar. Akhirnya nyampe ke Ciptagelar dalam keadaan hujan, licin, bebatuan yang dilapisi oleh lumpur. Tapi kami tiba dengan selamat, tanpa kurang sesuatu apapun. Dan sekarang kita mau ngopi dulu. Desa Ciptagelar adalah bagian dari Kesepuhan Banten Kidul. Terletak di kaki Gunung Halimun, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang masih menjalankan tradisi leluhur selama 6 abad silam. Arsitektur bangunan di masyarakat adat ini merupakan rumah panggung, terbuat dari kayu, dilapisi bilik bambu dan beratapkan pelepah aren yang dikeringkan. Tak heran rumah adat Kampung Ciptagelar ini mendapat julukan sebagai rumah adat yang sangat ramah lingkungan. Di sekitar Ciptagelar banyak lumbung padi yang oleh bahasa setempat disebut sebagai luit, tempat menyimpan gabah hingga lebih dari 100 tahun lamanya. Konon terdapat 10.000 lumbung. Hal ini menjadikan Ciptagelar sebagai desa yang memiliki ketahanan pangan yang sangat luar biasa. Masyarakat di Ciptagelar berhasil menjaga tradisi selama 600 tahun. Hal ini terbukti lewat upacara Sarentaun yang telah digelar ke-646 kalinya. Di balik sisi tradisional, kita dapat berinternetan. Ciptagelar memiliki stasiun TV serta stasiun radio lokal. Apa tadi namanya? Lahang. Kalau Jakarta namanya tuang. Dari aren. Sedikit aja. Dulit galem itu untuk mempersiapkan lidah kita untuk bisa menikmati makanan yang baik, di samping membunuh kuman-kuman yang ada di dalam lidah dan mulut kita. Kebetulan saya suka garam. Selamat makan. Katanya beras bisa tahan sampai 20 tahun. Tapi Kang Yoyo menyanggah 20 tahun itu salah. Bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Takut saya salah tanya tuh yang satu. 150 tahun. Kalau beras ya ada pemakan, ada kutu berasnya itu ya. Iya. Tadi kalau padi enggak. Oh, ini yang disimpan ini masih dalam Bentuk gabah. Dalam bentuk gabah ya. Iya. Siga TV Ciptagelar. Oh, punya TV? Punya TV dong. Nah, salah satunya televisi juga itu kan buatannya Abah. Beliau bikin transmitter sendiri. Dari mulai merangkai sendiri, melilit sendiri untuk frekuensi. Penayangannya sendiri berapa jam berapa sampai jam berapa? Sejak tahun 2008 itu 24 jam sampai hari ini. Saya juga nggak tahu kalau elektronik, saya nggak tangan. Selesai sarapan pagi, sayup-sayup kami mendengar irama yang unik dari kejauhan. Kami pun kemudian bergegas mendekati ke arah suara tersebut. Ternyata, suara tersebut berasal dari tempat menumbuk padi. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh para wanita di Kampung Ciptagelar adalah berkumpul untuk menumbuk padi dengan alu dan lumpang. Mereka memukul alu dan lumpang dengan irama yang mereka sebut rarangkongan.
ini kegiatan para wanita di Desa Cipta Gelar ini. Jadi setelah panen, beras-berasnya itu mereka tumbuk. Itu semuanya dihasilkan dari proses seperti ini. Jadi dari beras ditumbuk itu juga prosesnya tidak sederhana. Tadi barusan aku juga coba tumbuk, ternyata berat. Padahal kalau dilihat kan ibu-ibu ini kayaknya mereka gampang banget ya numbuknya. Ternyata berat dan prosesnya tidak bisa langsung karena dari beras ditumbuk dulu, harus diayak pertama, nanti yang masih keras-kerasnya itu ditumbuk ulang lagi. Jadi berkali-kali proses. Kalau kita lihat kayak bekerja, padahal nggak bekerja. Jadi mereka senang aja gitu sambil ngobrol. Kemudian mereka juga create musik sendiri ya dengan alat tumbuknya itu. Mereka bikin musik, jadi mereka sambil ngobrol. Kehidupan yang mungkin kalau buat kita kayaknya mereka tinggal di desa susah ya, ternyata enggak, mereka happy. Dan ya seperti inilah cara mereka menikmati hidup di desa yang indah seperti ini, terpencil tapi tidak terbelakang. Kampung adat Cipta Gelar memiliki beberapa peraturan adat yang selalu dijaga dan dihormati oleh penduduknya. Salah satunya adalah melarang penggunaan mesin dalam proses mengolah padi. Disinilah tercipta rasa kebersamaan dan kekeluargaan saat berkumpul bersama menumbuk padi. Sangatlah disayangkan, rasa kekeluargaan seperti itu mulai menghilang di masyarakat perkotaan hari ini. Tapi ini tepung beras berarti ya? Yang beras. Yang dibikin buat dodol. Iya, buat dodol. Tiap hari Kegiatannya seperti kegiatan ini. seperti ini. Sementara kami sibuk meliput kegiatan menumbuk padi, ternyata Kadek seperti biasanya malah seru-seruan off-road sendiri. Senang melihat para anak muda Cipta Gelar meneruskan tradisi rarangkongan. Semoga saja tradisi seperti ini tidak akan lekang digerus perkembangan zaman. Sendok, mas sendok, mata ayam. Bukan, ini dari kelapa. Tuh lihat tuh, pada ngaco tuh. Ini jadi ibu-ibu lagi istirahat karena dihibur oleh Kadek. Jadi Kadek beratraksi, mereka sambil istirahat lihat Kadek. Di sini orang makannya manis-manis semua, tapi nggak ada yang gemuk karena gulanya aren. Ternyata dia nggak jago-jago amat depan ibu-ibu lagi. We are many, we are one, Indonesia.
Mas Yoyo ini adalah seorang art performer yang sudah keliling ke New York selama 2,5 tahun di sana, Kanada, Finland dan sebagainya, Australia. Ternyata kesandungnya di tanda kutip kampung Cipta Gelar gitu ya. Setelah kita jalan cukup berat off-road di malam hari, kami mencapai di sebuah kampung adat Cipta Gelar. Saya tuh ekspektasinya kampung tuh kampung banget, sangat tradisional dan sebagainya. Ternyata di dalam tanda kutip kampung ini kita temukan teknologi yang di dunia luar itu masih belum mampu. Misalnya menyimpan padi sampai ratusan tahun, sampai 150 tahun tuh ya padinya disimpan. Bisa diceritakan kira-kira mengapa kampung ini bisa memiliki teknologi sejauh itu? Barangkali ini yang mendasari kami. Tatanan adat dan tradisi yang kami harus jalani adalah kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah kabawa ku zaman. Harus mampu menarikan kehidupan zaman itu seperti apa, tapi tatanan tradisi dan adat istiadat jangan ditinggalkan atau jangan terbawa oleh arus itu sendiri. Ini yang mendasari. Kemudian walaupun di gunung, kami nggak akan ketinggalan informasi teknologi yang berkembang di luar. Mulai dari misalnya contoh kecil memanfaatkan sumber daya air yang kemudian kita manfaatkan untuk menjadi listrik dengan pembuatan turbin. Setelah ada listrik kemudian bisa dimanfaatkan untuk alat komunikasi, mulai dari radio dibikin sendiri, 4G, televisi bikin sendiri, kemudian dengan alat, kebetulan Abah sepuh kami ini suka ngoprek, jadi beliau tangannya sudah mampu mendeskripsikan dari bahasa audio dan video yang kemudian ditransmit menjadi sebuah televisi, sampai kemudian wifi, sampai kemudian media center menggunakan ya seperti kekinian pada umumnya di kota. Tatanan nggak boleh dikurangi, tradisi harus seperti dulu, tetapi ditambahin boleh. Seperti saya katakan tadi bahwa kampung ini di luar ekspektasi. Begitu juga pada saat kami mau menghadap Abah, di kepala saya itu orang tua berjenggot. Ternyata anak muda umur 31 tahun. Nah, ini juga luar biasa, di luar dari kebiasaan yang pernah kita alami. Terima kasih kami sudah diterima di Kasepuhan Cipta Gelar ini. Kami tujuan kami ke sini ingin memperkenalkan Cipta Gelar kepada masyarakat Indonesia, budayanya, dan teknologi yang ada di dalam Cipta Gelar. Kasepuhan Cipta Gelar kini dipimpin oleh Abah Ugi yang mewarisi dari ayahnya Abah Anom. Beliau meninggal pada tahun 2007. Kini Abah Ugi masih berusia 30 tahunan. Namun karena menjadi pemimpin Kasepuhan Cipta Gelar, ia sudah disebut sebagai Abah atau Bapak dalam bahasa Indonesianya. Kita cuma boleh menyebut tahun 1368. Itu patokan bahwa sejarah Kasepuhan, sebut saja mulai dari situ, berawal dari Patat Urung Bogor, yang kemudian karena Kasepuhan ini satu-satunya masyarakat adat yang pusat kasepuhannya harus berpindah-pindah berdasarkan perintah wangsit dari leluhur, makanya sekarang namanya Cipta Gelar. Barangkali ini sudah saatnya digelar, diperlihatkan kembali tatanan leluhur kita dalam hal sistem ketahanan pangan misalnya, yang sekarang kita selalu banyak impor beras dari luar, padahal konon katanya Indonesia adalah negara agraris, katanya. Tapi kenapa harus ngimpor?
Ya, tata cara yang seperti leluhur jalankan yang kami pegang sampai saat ini adalah hasil panen itu jangan dijual. Karena itu adalah bekal hidup setiap orang. Karena di situ ada kehidupan. Kita hidup oleh beras atau padi. Dan si padi itu ada unsur kehidupan. Jadi konsepnya, ketika seseorang menjual beras itu sendiri, Mengurangi kehidupan. ibaratnya menjual kehidupannya. Iya. Konotasi menjual, menghilangkan nyawanya. Menghilangkan nyawa, kalau kata agama adalah bunuh diri atau dosa besar. Dosa, ya. Jadi kami tidak akan pernah menjual beras walaupun 1 butir. Kasepuhan Cipta Gelar ini punya cadangan beras yang luar biasa. Walaupun 1 tahun 1 kali, kemudian kita simpan di lumbung padi, itu tidak mengurangi jumlah pangan yang kami siapkan untuk masa depan. Stok pangan Kasepuhan saat ini misalnya bisa katakan sedikitnya ada 10.000 lumbung yang ada di Kasepuhan. Kalau lumbung isinya sebut saja ada 1.000 ikat, karena itu variatif ya, dari mulai 300 sampai sekitar mungkin 3.000 ikat per lumbungnya, tapi sebut saja 1.000 Ya, dikali 10.000 per ikatnya 5 kg. 5 kilo jadi 5 juta kilogram. 50 juta kilogram. Jadi bisa dikatakan stok pangan kami bagi warga Kasepuhan untuk sebut saja 3 tahun ke depan itu aman, Pak. Bicara tentang setahun sekali, Oke, berarti panennya setahun sekali kan? setahun sekali. Nah, awal penanaman itu dikaitkan dengan perbintangan. Betul. Mungkin bisa diceritakan tentang perbintangan. Tanggal Kerti turun Wesi, tanggal Kidang turun Kujang. Nanti turun Kujang datang Kungkang. Katanya seperti itu. Itu patokan pertanian. Kerti atau Kartika itu adalah sarasi bintang The Pleiades. Ya. Kalau bahasa internasionalnya. Itu akan menyiratkan ketika dia rising up atau keluar dari garis horizon itu, kita sudah harus mempersiapkan alat untuk bertani. Yaitu tanahnya dan sebagainya. Tanahnya, alatnya, besi katanya. Tanggal Kerti turun Wesi. Besi itu harus mulai dipersiapkan, dikeluarkan. Yang belum bikin dulu. Sampai kemudian nanti ada proses di mana kita harus mulai nyacar. Ngahuru, ngaduru, ngebersihan, ngagonan istilahnya untuk tata cara itu. Kemudian sawah mulai dicangkul dan sebagainya. Sampai kemudian nanti ada patokan Kidang. Kidang itu di Orion. Bintang Orion ya. Bintang Orion. Nanti itu ada satu jenis bintang dari rasi Orion itu yang kita sebut dengan Orion Nebula. Kalau orang lain menyebutnya. Itulah yang disebut dengan Kidangnya. Itu yang menjadi patokan pertanian kalau kidang atau bintang itu sudah tepat berada di atas kepala kita. Itu di saatnya kita menanam. Di situ nggak ada urusan apakah ini musim kering atau musim basah. Nggak ada urusan dengan musim seperti itu. Jadi nggak tunggu hujan, Enggak. Pokoknya bintang itu ada di atas kepala kita. Itu saatnya menanam. Saatnya menanam. Dan jaminannya dengan mengikuti pola itu, bintang mengatakan saatnya menanam harus ditanam. Pasti tumbuh, pasti jadi, dan tidak akan pernah diserang hama. Sehingga kami tidak pernah menggunakan pestisida. Karena itu sudah diisyaratkan oleh bintang. Di mana kidang turun menghilang dari garis horizon, disitulah kemudian Hama serangga mulai akan berkembang biak. Tikus mulai beranak pinak, mungkin ada kungkang atau walang sangit, kemudian jenis belalang. Nah, kalau kita menanam di waktu mereka sedang beranak pinak, rusak. pasti mereka akan menyangka itu makanan buat mereka. Bagi yang menanam di saat itu, kemudian dia mau menyelamatkan lahannya sehingga dikeluarkan pestisida, dibunuh mereka. Sedangkan membunuh kehidupan yang lain adalah Dosa. akan membuat keseimbangan yang hilang. Dosa juga, Pak. Dosa juga ya. Kita sudah membunuh kehidupan yang lain, pestisidanya lari ke tanaman kita Bunuh makan kita ya. jadi racun. Kira-kira logikanya seperti itu.
keistimewaan yang luar biasa di sini. Saya tidak melihat adanya perbedaan agama di sini. Semuanya disambut dengan kehangatan, baik etnis apapun, agama apapun, diterima dengan penuh kehangatan dan persahabatan. Kenapa agama harus jadi perpecahan? Kalau kami barangkali ada dongeng lain setelah ini. Yang mendasari adalah melihat apa yang terjadi dalam struktur tubuh kita sebetulnya. Tangan itu ya? Tangan ini adalah simbol. Bentuknya saja sudah begini. Ada vertikal, ada horizontal. Hablum minan nas, hablum minallah katanya. Urusan kemanusiaan itu cuma 4. Sedangkan kealahan atau ketuhanan itu kan cuma satu. Ya? Dan ini sangat abstrak. Artinya spiritual, tidak terlihat, tapi yang ini yang terlihat dan fisikal. Nah, ini kemudian jadi filosofi orang Sunda dan orang Jawa yang sudah tahu ilmunya, kemudian monggo, mangga, silahkan kapalih dinya. Barangkali itu dongeng filosofi itunya. Tapi bagus, sederhana tapi menarik gitu kan. Itu yang menarik sekali. Kalau kita melihat peta Indonesia di tahun 18 sekian, kita melihat Sunda kecil dan Sunda. Bahkan ada Selat Sunda. Ini menarik sekali. Kenapa kok sampai bisa orang Barat itu menyebut Sunda? Ini pelajaran umum berarti Pak, yang harus semakin disadari barangkali. Kita buka Wikipedia untuk melihat bahwa apa itu Sunda, yang keluar adalah salah satunya adalah The Greatest Sunda Island and the Lesser Sunda Island. Itu menerangkan bahwa cikal bakal Indonesia itu dulu katanya itu. Yang menuliskan bukan orang kita ya? Bukan kita, makanya itu saya ingin tanya. Yang menuliskan bukan orang kita. Yang bikin peta juga bukan orang kita. Bukan kita. Orang luar menyebutnya seperti itu. Nah, di kita ini terjadinya perbedaan itu barangkali karena mungkin kata guru kami sih, Sunda itu bukan sebuah wilayah. Bagi kami bukan. Sunda bukan sebuah bahasa. Sunda itu sebuah sistem tatanan. Banyak orang Sunda yang tidak tahu, Pak. Disangkanya Sunda itu yang ngomongnya bahasa Sunda. Sedangkan bahasa Sunda itu bukan bahasa Sunda. Bukan bahasa. Karena bahasa menurut orang Sunda yang saya pahami, tina sada jadi sorat, tina sora jadi kecap. Sada tuh yang keluar kalau kita nggak ada lehernya nih, kayak gitu ya. Jadi sora karena ada resonansi A, I, U, E, O, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Karena ada mulut yang keluar apa nih? Mau assalamualaikum, kalau ngerti itu bahasa Sunda. Sayonara, kalau ngerti itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda bukan bahasa. Jadi yang keluar asal dimengerti itu bahasa Sunda. Menjadi bahasa Sunda, menjadi alat komunikasi. Katanya sesama manusia itu kan dulunya sama, satu katanya. Dan kita ini saudara. Kan biasa itu diomongkan, tetapi ketika lihat warna kulit berbeda, agama berbeda, kemudian katanya sama, kok nggak sama? Nah, karena ada hal-hal barangkali yang dalam edukasi kita nggak sampai ke sana, karena juga ilmu yang seperti ini itu tidak banyak diinformasikan. Perbedaan kita tuh apa sih? Sedikit banget kan? Cuman agama, bahasa, dan suku bangsa gitu kan. Sementara persamaan kita tuh kan jauh lebih banyak daripada perbedaan itu. Jadi sebaiknya kita stop bicara perbedaan dan start bicara persamaan. Itu yang terbaik, Pak. Sebagai penutup, tadi kita melihat coret-coretan bersama. Ini adalah kata Indonesia. Indonesia, di atasnya ini Sunda. Kalau Anda coret pindahkan huruf ini, maka ini Sunda itu berubah menjadi Indonesia. Di balik ini tentu ada politik dan sebagainya, di mana kita jauhi.
Kami tidak bicara politik, kami hanya bicara budaya dan keragaman. Bahwa kita tuh sama. Jadi itulah arti dari lagu yang kami buat, Senada Dalam Beda. Terima kasih Mas Yoyo. Seru sekali melihat kegiatan para wanita, baik ibu-ibu maupun remaja Desa Cipta Gelar dalam mempersiapkan makanan. Mereka selalu tersenyum bahagia, seakan bebas tidak memiliki beban. Mereka kaya akan persahabatan, kekeluargaan, dan canda tawa penuh kehangatan. Hal-hal seperti inilah yang mulai hilang di hiruk-pikuk ibu kota. Posisinya di dalam, ini nggak bisa pakai tangan. Saya punya cara. Pak Wijaya datang dari Jakarta ke sini cuma untuk ditusuk jarum. Saya bisa pingsan saya lihat jarum. Nggak usah lihat. Ini sih kelihatannya nggak pernah keluar rumah, mainannya di sini terus. Selama serentahun, dari persiapan serentahun sampai sekarang belum sempat ngoprek lagi. Sekarang sih masih ngotak-ngatik bikin audio sound system. Kemarin bikin 1 set buat di Bandung. Jadi ya mudah-mudahan bisa kepake sama orang Bandung. Lihat motor. Lihat aja boleh. Ayo. Jangan disuruh nyobain ya Pak ya. Lihat aja. Lihat aja, ayo. Kalau lihat-lihat boleh. Ini yang 1.300. Ini yang 1.200. Tahun ini saya keliling NTT pakai ini. Wah. Ini baru dikasih. Oh, yang gitu. baru. Tapi saya udah umurnya kan lumayan nih, udah 63. Kalau ini rebah, suruh ngangkat nggak kuat. Betul. Nah, ini beratnya sama KLX 250. Oh. Tapi mesinnya 690. Sebetulnya motor jalanan, ringan, bisa napak. Tapi semuanya bannya, crash barnya, stangnya, semuanya udah box. Itu kami buat dan sama KTM dibuat special edition. Di luar ekspektasi tempat ini. Datang buka handphone, loh ada 3G. Habis itu dengar-dengar ada TV, ada radio. Waduh. Radionya Abah belum benerin itu. Masih proses. Ketika Abah benerin radionya pasti disambar petir terus. Makanya diam aja dulu kata Abah. Sampai penyiarnya juga kita lagi didik anak-anak sekolah. Baru mau tahun ini mau mulai lagi. Tuh Abah bangun cuma habis 5 juta dulu bikin televisi. Yang mahalnya komputer sama kameranya aja udah. Pemancarnya apa? Dari rongsokan semua itu pemancar dari bekas 2 meteran, pesawat 2 meter. Itu yang jadi pemancar itu dari HT. Telepon Kang Yoyo, Kang, kapan pulang? Kebetulan Kang Yoyo lagi tugas ke Jakarta waktu itu. Ada mainan baru nih tahun 2009. Apaan? Bikin televisian kata Abah. Pas kita cari tahu apa ya, mirip TV ya Kang ya. Iya. Ciga aja udah, Cipta Gelar kan singkatan dari Cipta Gelar, sama Ciga juga kan artinya mirip. Jadi ini bukan TV tapi mirip TV. Cipta Gelar ya. Jadi juga. Makanya ada nanyain ini televisi, bukan, ini mirip TV aja. Bahasa Sunda Ciga itu mirip. Nah, kalau bengkel Abah ini nih Pak, di sini nih. Bak ngoprek segala macam ada di sini. Gensetnya banyak juga ya. Ya, kebetulan ketika sekolah suka dikasih uang jajan sama ayah Abah almarhum. Dan setahun 2 kali mungkin ketika lebaran sama mau serentahun dikasih uang plus buat beli baju. Abah nakal. Uangnya nggak dibeliin baju, dibeliin speaker satu-satu. Giliran pulang ke sini. Mana bajunya? Ini Pak, bawa speaker 2. Buat apa? Ini di rental. Ada yang sewa di kampung di sini kawinan apa.
Nah, uang sewaan sound system itu buat beli baju, kata Abah gitu. Sampai sekarang almarhum udah nggak ada, Abah masih dibeliin baju sama almarhum. Sound system Ya kan, lewat sound system sama lewat gitar. Ya. Oke, makasih banyak. Bapak. Silakan. Ya. Makasih. Kasepuhan Cipta Gelar memiliki para pejabat adat yang disebut Baris Kolot. Malam ini kami mendapat kehormatan untuk dapat makan malam bersama mereka. Yang pertama kali drone keluar itu berapa kali jatuh? Serut. Satu di Gunung Padang, kedua di Baduy. Nemuin satu lembah kayak gitu. Ketika dia lewat situ, Kemarin di mana ya yang Dendi hilang drone? nggak ada sinyal. Sinyalnya hilang. Kalau nggak ada sinyal kemarin waktu Serentahun di Abah di sini ada yang teriak-teriak itu punya televisi mana gitu. Wah, nggak bisa terbang di atas putaran sini. Pinggir-pinggir bisa, pas masuk di depan sini. Padahal Abah sering terbang di depan sini main. Tadi terbang sini oke. Aman, aman Pak. Kalau nggak ada acara aman. Aman. Oh, kalau ada acara ya. Kalau ada acara, kalau ngasih tahu dulu sih aman juga. Wilujeng Wengi. 今回はこちらに泊めさせていただいてありがとうございます。 Terima kasih karena kami mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Rombongan dari Universitas Kyushu Jepang menghadap Akbahugi untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mempelajari pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Tanpa terasa, hari ini adalah hari ketiga kami di Cipta Gelar. Hari ini rencananya kami akan meneruskan perjalanan ke ujung genteng. Namun sebelum itu, kami mendapatkan sesi pengobatan akupuntur dari Kang Yoyo, serta kunjungan ke lumbung keluarga mereka. Tunku punya peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tak terucapkan bagaimana nikmatnya kami duduk menikmatin kopi di samping Tunku. Tunku memberikan rasa hangat, selain secara fisik juga memberikan rasa hangat secara psikologis, tenang dan tentram. Yang harusnya nangis juga aku, Dek, tanganmu sakit banget. Sakit nggak? Ya udah. Dari tadi jarum udah nancep. Dari tadi jamnya udah nancep, hello. Ini Jarum udah nancep dari tadi. Saya jam jarum. Yang sakit itu bukan jarum tapi ya sakitnya itu sendiri. yang pegang kerasa. Terus ngapain dari tadi? Udah selesai. Jarum itu dari tadi udah nancep. Ini udah masuk semua, bahkan ini jarum kayak Nembus Dek di sini, ya ampun, astagfirullah. Nembus Dek ke depan, ya ampun. Gak bisa gerak. Kenapa sih direkam? Badan boleh gede, nyali besar. Kemarin mau nginep di makam bosnya aja dia yang udah paling jejeritan. Aduh, ini sakit yang mana nih? Ini mau sakit pegang ini sih nggak sakit. Mukanya. jarum masih banyak. Ini adalah aibnya Kendek Ramayadi. Oh, jarum yang panjang. Yang 2 meter. Oh, bisa. Tembus. Ini kayaknya dibuat-buat deh ini. Yang ini aja sekalian. Muka
soalnya. Hormat. Orang nyambut doang. Saya sedang masak nasi soalnya. Tarik apa? Ini kerasa nih. Cuman menyakitkan. Kalau jatuh kayak di tas yang gua kan yang beres tuh. Iya. Memang Jawa bilang ngaruh gitu. Panjenengan Solo tuh? Nggih. Solo Jogja. Kalau kita ketok pintu dulu, mau masuk buka sepatu, mau ketemu, kemudian salaman. Kalau masuk rumah kan seperti itu. Tidak beda. Masuk lumbung juga tata caranya harus seperti itu. Karena memperlakukan padi di kami itu sebagai kehidupan. Perlakuan terhadap padi seperti apa yang dilakukan terhadap kita sendiri. Jadi perlakuannya tidak seperti ke benda. Isi lumbung kami, tata cara penyimpannya tidak ditumpuk, tapi disusun seperti sisik naga. Di akhir kita bisa menemukan pembuka dan penutup bahwa ini adalah menjadi pertanda. Ini jumlahnya diperkirakan mungkin sekitar 1.500-an. Ini kira-kira beratnya 3 sampai 7 kg, sebut saja paling kecilnya adalah 3 kg. Jadi kalau ini lumbung isinya 1.500, yang saya ini 1.500 kali 3, 4,5 ton. Ini daun terut, namanya daun terut. Ini yang kita pakai untuk dasar penyimpanan padi sebelum padi ini disimpan. Jadi dasarnya dikasih daun terut. Kami tidak akan melarang mereka, siapapun yang mau makan di sini datang, silahkan saja. Mungkin di dalam sini ada tikus, tapi silahkan saja. Karena mereka numpang hidup sama manusia. Jadi istilahnya menunggu belas kasihan kita untuk sharing dengan mereka. Dan tidak perlu dibunuh, karena mereka bukan hak kita untuk dibunuh. Mereka punya peri kebinatangan yang lebih tahu diri dibanding manusia. Manusia makan apa saja, termasuk binatang itu. Semua dimakan, tapi mereka cuma akan makan yang menjadi makanan mereka. Ini kupu-kupu itu kalau di kita seperti mungkin ada tikus, ada cicak, ada kecoa yang selalu menemani kehidupan. Di tempat di lumbung itu selalu pasti ada kupu-kupu. Fire, we are many. We are one Indonesia. Rasanya berat meninggalkan Cipta Gelar dengan berbagai keindahan, kehangatan penduduknya. Namun sayang kami harus melanjutkan perjalanan. Dan Cipta Gelar akan senantiasa berada di hati kami. Ya, tadi sih rada sebel ya, nggak boleh naik motor. Tapi setelah ngeliat, ya kayaknya memang daripada memang mendingan di mobil sih. Positifnya adalah bisa memandangi pemandangan yang indah. Kalau di motor tuh kan suka harus konsentrasi, jadi kayak suka miss sama pemandangannya. Tapi kalau ini bisa ke kanan, ke kiri. Perjalanan sampai ke Pelabuhan Ratu. Kemudian dari Pelabuhan Ratu nanti rencananya makan siang. Dari Pelabuhan Ratu kita nyambung langsung ke Ujung Genteng. Kita bermalam di sana. Gimana, Mbak? So far so good.
kita ada di mana. Dengan sangat hati-hati, kami menurunin lereng Gunung Halimun, yang dalam bahasa Sunda berarti kabut. Gunung Halimun artinya gunung yang selalu ditutupin kabut. Untung saja dalam perjalanan pulang kami tidak terganggu oleh kabut. Jika terdapat Taman Firdaus di bumi, mungkin kawasan Pegunungan Halimun merupakan salah satu sisa Firdaus yang tertinggal, di mana manusia hidup berdampingan dengan alam di sekitarnya. Off-road cuman batu-batu, lumpur, piece of cake. Enggak, cukup berat ya itu apa? Cipta Gelar cukup berat. Apalagi kalau bawa motor besar berat untuk naik. Begitu juga untuk turun. Tapi seru. Cipta Gelar is very special place. Banyak yang filosofi yang menarik dan tingkat tinggi. Sampai di mana kita? Di ujung genteng. Salah satu hal yang menarik dalam adventure riding adalah riding di pesisir pantai. Namun ada kalanya jika kita riding di pantai, kita akan mengalami kendala. Salah satunya adalah stuck karena pasirnya gembur atau kita tidak dapat traksi. Untuk mengevakuasi motor jika mengalami hal seperti ini, terjebak dalam pasir, adalah pertama kita rebahkan motor sampai dengan ban belakang terangkat dari pasir. Kemudian kita tutup lubang dengan pasir sampai dia rata. Kita padatkan. Motor kita angkat. Masuk gigi 1,
kemudian motor kita ayun ke depan dan ke belakang untuk memadatkan pasir. Setelah dia agak padat, kita buang.